Sahabat Jempol, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagian besar orang berpikir bahwa Raja Arab Saudi itu keturunan Nabi Muhammad. Ternyata anggapan itu salah besar. Asal-usul dinasti Al Saud, keluarga kerajaan Arab Saudi, Al Saud, bukanlah keturunan langsung Nabi Muhammad. Mereka berasal dari klan Banu Hanifah, bagian dari suku Bani Anza, yang bermigrasi ke wilayah Najd sekarang Riyadh pada abad ke-15. Sementara itu, Nabi Muhammad berasal dari klan Banu Hashim, cabang suku Quraisy di Mekah. Perbedaan klan ini menjadi kunci mengapa Raja Arab Saudi tidak memiliki hubungan genealogis dengan Nabi. Dinasti Al Saud memulai kekuasaannya pada 1727 ketika Muhammad bin Saud bersekutu dengan pemimpin agama Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri gerakan Wahabi. Aliansi politik religi ini menjadi fondasi legitimasi kekuasaan mereka, menggantikan klaim keturunan Nabi dengan legitimasi berbasis penegakan syariah dan perlindungan terhadap tanah suci Islam. Legitimasi kekuasaan, Wahabisme versus keturunan Nabi. Dalam tradisi Islam, klaim kepemimpinan atas tanah suci Mekah dan Madinah sering dikaitkan dengan keturunan Nabi Ahlul Bait. Namun, dinasti Al Saud membangun otoritasnya melalui peran sebagai pelindung gerakan Wahabi, aliran konservatif yang menekankan pemurnian ajaran Islam. Kekuatan mereka terletak pada kemampuan mengkombinasikan kekuatan militer, kontrol atas sumber daya minyak, dan dukungan ulama Wahabi. Pasal 5 Undang-Undang Dasar Saudi, Basic Law of Governance, secara eksplisit menyatakan bahwa raja harus berasal dari keturunan pendiri kerajaan, Abdul Aziz Al Saud, Ibnu Saud, bukan dari garis keturunan Nabi. Hal ini mempertegas bahwa legitimasi monarki Saudi bersifat politis religius, bukan genealogis. Peran ulama dan kontrak sosial. Kemitraan antara Al Saud dan ulama Wahabi telah menjadi kontrak sosial tak tertulis sejak abad ke-18. Ulama memberikan legitimasi keagamaan, sementara keluarga kerajaan menjamin stabilitas politik dan keamanan. Misalnya, selama pendirian kerajaan Saudi modern pada 1932, Ibnu Saud mengandalkan fatwa ulama untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Namun, hubungan ini mulai berubah di era Mohammed bin Salman, MBS. MBS membatasi peran ulama dengan memberdayakan lembaga sekuler seperti Dewan Konsultatif, Majlis Al-Shura, dan menahan ratusan ulama yang kritis. Meski demikian, klaim sebagai penjaga dua kota suci, Mekah dan Madinah tetap menjadi pilar utama legitimasi Saudi di mata dunia Islam. Dinamika politik modern dan kritik. MBS, sebagai penguasa de facto Saudi, telah menggeser narasi legitimasi dari agama ke nasionalisme Saudi, Neo-Saudism. Program reformasi Visi 2030 menekankan modernisasi ekonomi, diversifikasi dari ketergantungan minyak, dan perluasan hak perempuan. Namun, reformasi ini tidak diikuti dengan pembukaan ruang politik, partai politik dilarang, dan kritik terhadap pemerintahan dianggap sebagai tindakan kriminal. Kritikus sering mempertanyakan mengapa keluarga non-keturunan Nabi bisa menguasai tanah suci. Jawabannya terletak pada sejarah panjang konsolidasi kekuasaan Al Saud melalui perang suku, aliansi strategis, dan kontrol atas sumber daya. Misalnya, dalam kudeta Istana, 2017, MBS menggulingkan Mohammed bin Nayef, seorang pangeran senior, dengan taktik intimidasi, menunjukkan betapa kekuasaan Saudi lebih mengandalkan real politik daripada legitimasi keturunan. Perbandingan dengan monarki Islam lain. Di beberapa negara Muslim, seperti Maroko dan Yordania, raja mengklaim garis keturunan Nabi dikenal sebagai syarif atau sayyid. Namun, Saudi justru menonjolkan perannya sebagai penjaga situs suci, bukan keturunan biologis Nabi. Klaim ini diperkuat dengan investasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur haji dan proyek perluasan Masjidil Haram. Kekuasaan Raja Arab Saudi tidak bergantung pada garis keturunan Nabi Muhammad, tetapi pada kombinasi kontrol politik, aliansi dengan ulama, dan penguasaan sumber daya strategis. Meskipun klaim religius tetap penting, dinasti Al Saud telah beradaptasi dengan dinamika global melalui modernisasi dan nasionalisme. Tantangan ke depan adalah mempertahankan legitimasi ini di tengah tekanan reformasi dan ketegangan antara tradisi dengan modernitas.
Demikian sahabat jempol. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.